Tuhan sengaja menaruhnya bersebelahan, yaitu Lukas pasal 18 dan Lukas pasal 19. Saudaraku, Anda pasti tahu Lukas pasal 18 berbicara tentang apa, dan Lukas pasal 19 berbicara tentang apa. Tapi lihat apa yang Roh Kudus bukakan buat kita. Di Lukas pasal 18 ada cerita seorang pemuda yang kaya. Dia datang kepada Yesus dan dia katakan begini, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat?" Perhatikan, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Jadi dia katakan, apa usahaku supaya aku mendapatkan hidup yang kekal? Kemudian Yesus katakan begini, karena dia datang dengan membawa hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah engkau melakukannya dengan kekuatanmu. Nah, Yesus katakan, engkau tentu mengetahui segala perintah Elohim. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kemudian orang itu merasa, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Dia begitu berbangga karena dia sudah melakukan semuanya. Perhatikan saudaraku, ketika engkau melakukan hukum Taurat dengan sungguh-sungguh semua, iblis tetap katakan, masih ada yang kurang. Walaupun kau sudah lakukan dengan benar, dia akan katakan kurang benar, kurang kudus. Demikian juga dengan pemuda ini. Yesus datang kepada dia, kalau semua itu sudah kau lakukan, ada satu. Tinggal satu yang harus kau lakukan. Dikatakan di sana di ayat yang ke-22, jual segala yang kau miliki, bagi-bagikan itu kepada orang miskin. Perhatikan, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datang kemari ikut aku. Tinggalkan itu, datang kemari ikut aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, pemuda itu, dia begitu amat sedih. Karena apa? Dia begitu amat sangat kaya. Kemudian saudaraku, ternyata dalam satu hal yang ini, pemuda itu sudah jatuh, sudah melanggar hukum yang paling utama pada hukum Taurat. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, termasuk uangmu, termasuk hartamu, dan segala sesuatu yang engkau lebih kasihi daripada kepada Elohim. Itu sebabnya saya katakan kepada para jemaat, ketika anakmu demam dan engkau harus berangkat ke gereja karena itu hari Minggu, adakah engkau katakan, Tuhan, tunggu dulu ya, aku akan beresin anakku dulu? Siapa yang kau lebih kasihi? Anakmu atau Tuhan? Saudaraku, percayalah, ketika kau tinggalkan anakmu, anak itu akan sembuh. Karena banyak sekali hal itu terjadi dalam hidup saya. Ketika saya mau berangkat, waktu anak-anak saya masih kecil, mereka demam, saya katakan, nak, papi mau ke gereja. Saya berdoa untuk anak itu. Saya katakan, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit demam keluar saat itu juga dalam nama Yesus dan menjadi sembuh. Kemudian saya berangkat ke gereja. Pulang dari gereja, saya melihat anak saya sudah bermain, berlari-lari. Amin. Fokuskan hidupmu hanya kepada Yesus. Itu yang dilakukan oleh pemuda itu. Pemuda itu fail, pemuda itu gagal. Gagal justru pada hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Elohimmu, dan jangan ada ilah lain. Haleluya. Termasuk uangmu, hartamu, segala sesuatu yang engkau kasih lebih daripada Elohim. Nah, kita beranjak ke Lukas 18. Lukas 19. Lukas 19 berkata tentang Sakius. Anda tentu tahu Sakius. Ya, orang pendek. Sakius dalam bahasa Ibrani itu berarti murni atau tahir. Nah,
Ceritanya ketika Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu, di situ ada seorang yang bernama Sakyus. Dia seorang kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Perhatikan, dia orang yang kaya, sama seperti pemuda itu, orang yang kaya. Tapi perhatikan, Sakyus berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Tapi dia tak peduli, dia berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudaraku, Sakyus ini kepala pemungut cukai, orang kaya, tapi dia tidak peduli apa kata orang. Dia tidak peduli dengan harga dirinya. Dia tidak peduli kalau dia akan dicemooh oleh teman-temannya. Yang terpenting bagi dia adalah dia ingin mengetahui lebih lagi tentang Yesus. Itu sebabnya dia lakukan segala cara untuk melihat Yesus. Dan perhatikan, ketika aku memiliki hati mencari Yesus, Yesus sampai di bawah tempat Sakyus memanjat pohon. Dia katakan, Sakyus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Apa yang dia cari tentang Yesus dia dapatkan. Amin. Orang-orang boleh berbisik, dia tinggal dengan orang berdosa. Kenapa dia menumpang di rumah orang berdosa? Nah, saudara, ketika mereka tiba di rumah Sakyus, mungkin mereka sudah makan. Karena saya pasti percaya Sakyus menjamu Yesus dengan apa yang dia miliki. Dia memberi dia makan. Nah, ketika mereka makan, tiba-tiba Sakyus berdiri dan berkata kepada Yesus, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari orang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudaraku, perhatikan ini. Bandingkan dengan pemuda kaya yang tadi, yang hidup di bawah hukum Taurat, kantongnya tertutup. Yesus katakan, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin. Dia tidak lakukan itu. Tapi perhatikan Sakyus. Ketika Sakyus berjumpa dengan Yesus, ketika Sakyus berjumpa dengan kasih karunia melanda dia, bukan hanya rumahnya yang dia buka, tapi juga kantongnya, dompetnya terbuka dengan lipat. Sehingga dia katakan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang kuperas, akan aku ganti 4 kali lipat. Haleluya. Wow, luar biasa saudaraku. Ketika seseorang berada di bawah kasih karunia, dompetnya tidak akan pernah tertutup. Dia akan memiliki hati yang penuh dengan kemurahan, hati yang penuh dengan kasih. Ketika dia memandang saudara-saudaranya memerlukan, dia tidak akan pelit untuk membagikannya. Haleluya. Engkau hanya bisa melihat dari buahnya. Orang itu bisa berkata bahwa dia Kristen sejak lahir, tapi lihat dari buahnya. Adakah dia mengalami perjumpaan dengan Yesus? Kasih karunia melanda hidupnya. Kesaksian saudara. Maaf, banyak sekali teman-teman saya mengatakan, wah, kalau tutup begini terus, gereja kasnya bisa kosong. Karena tidak ada yang berikan persembahan. Saudaraku, gereja kami pada waktu ibadah biasa, belum ada penutupan seperti ini, selalu ada persembahan. Dan anggap saja jumlahnya adalah X rupiah. Tapi ketika pandemi seperti ini terjadi, saudaraku, jemaat House of Grace, the Kingdom of God, mereka mengalami
perjumpaan dengan Yesus. Kasih karunia melanda hidup mereka. Dan berapa, saudaraku, gereja mendapatkan persembahan? 4 kali lipat, bahkan 5 kali lipat. Saudaraku, sejak dari awal saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, jika Engkau mau pakai hidupku, aku tidak akan mengambil uang dari gereja. Seperti Paulus katakan, pemberita Injil itu berhak untuk mendapatkan upah dari pemberitaannya. Tapi dia juga katakan, tapi aku bersyukur bahwa aku tidak mengambil hakku. Demikian juga saya bersyukur, saya tidak mengambil hak saya. Tapi saya percaya, Elohim, Yeshua HaMashiach, dia akan mencukupkan kehidupanku. Amin, haleluya. Wow, saudaraku, saya begitu bersuka cita ketika saya melihat ternyata orang yang dibawa kasih karunia bukan hanya rumahnya yang terbuka, dompetnya pun terbuka. Amin. Nah, saudaraku, sungguh berbeda dengan pemuda kaya. Sama-sama orang kaya. Yang satu di bawah hukum Taurat, yang satu di bawah hukum karunia. Tapi dari cara hidup mereka berbeda. Kemudian apa kata Yesus? Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Ketika dia menerima kasih karunia, terjadi keselamatan atas rumah ini. Itu sebabnya dikatakan anak ini juga anak Abraham. Saudaraku, di saat engkau mengalami perjumpaan dengan Yesus, di saat engkau hidup di bawah kasih karunia, perhatikan ini. Orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan, orang buta dicelikkan, orang berdosa diampuni. Engkau diberkati, perlindungan terjadi dalam hidupmu, penyertaannya terjadi dalam hidupmu. Sebab Yesus katakan, aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Haleluya. Dan engkau pribadi, setelah menerima Yesus katakan, semua dosamu sudah aku ampuni. Masuklah dalam kerajaanku. Engkau yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Tidak ada yang salah dalam hidupmu. Engkau dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Sehingga ketika engkau berdoa, engkau dengan berani mengatakan, aku adalah kebenaranmu di dalam Kristus Bapa. Tidak ada yang salah dalam hidupku. Berbahagialah engkau, karena engkau sudah menerima kasih karunia Yesus. Maka segala apa yang dulu Yesus lakukan, hal yang sama Yesus akan lakukan dalam kehidupan saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.